Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya hanya di channel Lab Story, kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai lanjutan materi Sejarah Indonesia kelas 12, yang dimana pada minggu lalu kita membahas mengenai disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, dalam sejarah Indonesia dari tahun 1948 hingga tahun 1965, ada 3 peristiwa besar yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama yaitu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang terjadi di kota Ambon atau Maluku. Kemudian yang ketiga yaitu pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, dalam video ini kita akan membahas ketiga materi tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bahwasanya peristiwa-peristiwa ini selalu berkaitan dengan kepentingan, baik itu perorangan maupun per kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Oke, yang pertama itu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kalian bisa lihat di layar bahwasanya pada bulan Januari tahun 1950 di Jawa Barat di kalangan KNIL timbul Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Westerling atau Kapten Raymond Westerling. Di mana tujuan pembentukan APRA sendiri yang bisa kalian baca di layar yaitu mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu, pada tahun 1950 atau pada tahun 1948 hingga tahun 1965, itu Indonesia berbentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini APRA sendiri itu dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, di mana Kapten Raymond Westerling merupakan warga negara Belanda yang kemudian menjadi tentara di Indonesia. Nah, tentara yang dimaksud adalah bukan Tentara Nasional Indonesia, tetapi KNIL, tentara KNIL, di mana tentara KNIL ini merupakan mayoritas tentara di dalamnya adalah orang-orang Belanda. Nah, di sini tujuan utama dibentuknya APRA yaitu tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ya. Tidak setuju dengan dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, sehingga APRA kemudian melakukan protes terhadap pemerintah. Nah, kemudian sebenarnya karena tadi ini merupakan orang-orang tentara ya, tentunya APRA ini kemudian berbentuk kelompok-kelompok bersenjata. Nah, di sini APRA kemudian mengajukan ultimatum menuntut supaya ditanggapi oleh APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Nah, kemudian ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, melainkan Republik Indonesia Serikat di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta, di bawah pimpinan Muhammad Hatta kemudian mengultimatum kembali Kapten Raymond Westerling, di mana ultimatum tersebut berbunyi akan ditangkapnya Kapten Raymond Westerling jika tidak menyerahkan diri. Nah, sebelum penangkapan tersebut terjadi, APRA kemudian bertindak. Tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 1950 di Bandung, APRA melancarkan teror terhadap tentara APRIS yang berada di kota Bandung. Nah, dalam peristiwa tersebut tidak hanya tentara APRIS yang meninggal atau gugur, melainkan juga beberapa masyarakat yang ada di wilayah atau di sekitar kota Bandung.
Nah, di sini setelah melancarkan teror atau aksinya di Kota Bandung, APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling juga menginginkan atau menyusun rencana untuk menyerang Kota Jakarta, di mana ketika itu di Jakarta, kalian bisa lihat di sini adanya rapat kabinet ya, rapat kabinet yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang. Nah, di sini sebelum APRA melakukan serangan di Jakarta, rencana tersebut bisa atau berhasil diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, sehingga pemerintah Republik Indonesia Serikat melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan cara uh, yaitu dengan cara meng, yaitu dengan cara menangkap atau menyerang tempat persembunyian dari APRA sendiri. Sehingga lewat kesempatan tersebut diketahuilah bahwa pimpinan tertinggi dari APRA selain Kapten Raymond Westerling yaitu Sultan Hamid II. Nah, di sini kalian bisa lihat ternyata dalam gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Nah, rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat atau beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yaitu Mr. Abu Diarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Nah, di sini kemudian rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Kemudian Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April tahun 1950. Akan tetapi, si kaptennya tadi, yaitu Kapten Raymond Westerling, berhasil melarikan diri dan terbang atau pulang ke kampung halamannya. Di mana? Yaitu di Belanda. Nah, sehingga dengan kaburnya Kapten Raymond Westerling, kemudian ditangkapnya Sultan Hamid II, sehingga pemberontakan APRA kemudian bisa diberhentikan atau bisa ditumpas, sehingga keadaan di Bandung dan di Jakarta kembali berjalan secara normal. Nah, itulah tadi ya materi singkat mengenai APRA. Kemudian kita lanjut kepada peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Republik Maluku Selatan yang terjadi di Maluku. Oke, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan peristiwa Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Nah, untuk materi ini di layar itu tidak ditampilkan karena tidak mencakup materi tersebut. Namun saya akan jelaskan secara singkat mengenai materi pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Nah, seperti pada sebelumnya, yaitu peristiwa APRA, pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung, peristiwa Andi Aziz merupakan atau awal kejadiannya hampir sama dengan pemberontakan tersebut, di mana berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda yang berada di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, ketika akhirnya pasukan Indonesia atau APRIS benar-benar datang ke Makassar, kemudian itu memunculkan rasa ketidakpuasan bagi Andi Aziz dan para tentaranya. Mereka takut atau mereka beranggapan akan pasukan APRIS akan bertindak sewenang-wenang atau bertindak diskriminatif terhadap Andi Aziz dan para pasukannya. Sehingga Andi Aziz beserta pasukannya kemudian melakukan sebuah gerakan. Gerakan ini dipimpin sendiri oleh Andi Aziz ya. Nah, di sini gerakan mereka kemudian yang pertama itu menduduki beberapa tempat-tempat penting yang berada di wilayah Kota Makassar. Bahkan Andi Aziz itu dan para anggotanya menawan atau menangkap Panglima Teritorium Wilayah Indonesia Timur. Nah, kemudian karena hal tersebut dilakukan oleh Andi Aziz beserta pasukannya, pemerintah pun kemudian bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Nah, ya, ini merupakan kolonel kembali yang dikirim oleh
pemerintah Indonesia Serikat setelah sebelumnya bertugas di wilayah Ambon ketika itu. Nah, di sini pada April tahun 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat strategis yang telah diduduki oleh anggota dari Andi Aziz tersebut. Kemudian yang ketiga itu menyerahkan senjata-senjata dan membebaskan tawanan yang telah ditangkap oleh pasukan Andi Aziz. Nah, tenggat waktu yang diberikan oleh Andi Aziz dari pemerintah yaitu 4 kali 24 jam atau bisa dikatakan 4 hari. Nah, namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah memberontak. Nah, di sini karena Andi Aziz telah melewati batas ketentuan yang berlaku, maka kemudian setibanya Andi Aziz di Makassar, walaupun dalam keadaan terlambat, kemudian Andi Aziz ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian ia juga mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sehingga pasukan yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika Andi Aziz tiba di Makassar dan mengakui perbuatannya, sehingga pemerintah Republik Indonesia Serikat di bawah pimpinan Kolonel A. Kawilarang kemudian segera memberantas pasukan-pasukan yang ada di kota Makassar di bawah pimpinan Andi Aziz tadi. Sehingga dengan ditangkapnya Andi Aziz dan ditumpasnya para pemberontak atau para anggota-anggota Andi Aziz yang ada di Makassar, sehingga bisa dikatakan bahwa pemberontakan Andi Aziz itu akhirnya bisa dibubarkan atau bisa dicegah. Sehingga kota Makassar kembali dalam keadaan damai. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai peristiwa Andi Aziz. Nah, yang pertama tadi yaitu peristiwa APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, dan yang ketiga yaitu pemberontakan Andi Aziz, di mana masing-masing pemberontakan ini membawa kepentingannya masing-masing, baik itu APRA, kemudian Andi Aziz, maupun yang dilakukan oleh Somokil tadi yang berada di Republik Maluku Selatan. Nah, peristiwa ini tidak hanya merenggut orang-orang yang memberontak, namun orang-orang yang berada di sekitar tempat pemberontakan tersebut. Seperti contohnya tadi yang terjadi di Bandung. Nah, masyarakat Bandung banyak yang meninggal karena karena pasukan APRA yang di bawah pimpinan tadi Dr. Raymond Wasserling itu menyerang kota Bandung secara membabi buta. Kemudian yang terjadi lagi di Ambon tadi, yaitu Republik Maluku Selatan, yang mana pemerintah Republik Indonesia Serikat kehilangan seorang kolonelnya, yaitu Slamet Riyadi, di dalam pertempuran memperebutkan kota Ambon dan benteng New Victoria. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kepentingan-kepentingan dari dalam diri seseorang atau dalam diri kelompok, sebuah kelompok itu selalu ada, apakah entah itu kepentingan untuk membangun bangsa ataukah kepentingan untuk merusak bangsa, seperti yang telah terjadi pada tahun 1948 hingga tahun 1965 di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga pada dasarnya kita sebagai orang yang berpendidikan atau orang yang mengerti sejarah harus lebih mengetahui bahwasanya kepentingan yang ada dalam diri kita itu harus ditanamkan baik-baik dan dipendam atau ditahan agar atau melemahkan sedikit kepentingan kita agar terjadi integrasi di sekitar kita. Bukan menaikkan kepentingan kita sehingga peristiwa disintegrasi atau kejadian yang menyulut terjadinya disintegrasi terjadi di sekitar kita. Jadi itu ya, artinya kita harus meredam atau menurunkan ego kita untuk melakukan sesuatu agar selalu terjadi integrasi atau bersatunya kita dalam sebuah kelompok di masyarakat. Nah, mungkin hanya itu materi singkat kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan kepentingan. Saya harap melalui pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan ilmu mengenai beberapa peristiwa-peristiwa tadi yang telah dijelaskan. Nah, sebelum saya tutup pertemuan ini,
saya katakan, jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian silahkan like video ini, kemudian share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, berarti Anda telah mendukung atau ikut ingin mengembangkan channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.